Suatu saat Rasulullah sedang berdiam di depan rumahnya. Tiba-tiba datang seseorang, ya bukan. Tiba-tiba datang orang lari. Wahai Muhammad, lindungi aku. Emang kenapa? Aku mau dibunuh. Ya. Jangan kau bilang kalau ada yang mengejar aku, jangan kau kasih tahu aku ada di mana. Ya udah. Setelah itu Rasulullah ngegeser tempat duduknya, tempat berdirinya geser. Nah, tiba-tiba datang tuh yang ngejar. Muhammad, kau lihat orang nggak yang begini-begini? Maka kata Rasul mengatakan, sejak aku berdiam di sini, ya kan menggeser ya kan, aku nggak pernah lihat orang lain. Ya benar, kalau tadi di sebelah sana ngeliat, tapi ketika dia bergeser nggak lihat orang. Itu jujur. Makanya strategi jujurnya beda gitu kan. Oke lah, udahlah ngomong begitu. Nanti ini temanya jadi poligami ntar, udahlah. Ya kita bahas surat Ar-Rum ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ya, di dalam ayat ini tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi ya, di darat dan di laut itu dengan nyata bahwa itu akibat ulah kita. Ya, loh bagaimana kita ini merusakkan, kita nggak pernah ke laut, apalagi darat yang begitu luas. Ya, nah, tapi kata Allah, lihat saja, telah tampak. Ya, itu. Ya, zoharo di sini adalah fiilnya fiil madi, bentuknya bentuk lampau. Jadi sudah terlihat karena ada suatu perbuatan. Ya. Nah kerusakannya apa? Al-fasad di sini ya menggunakan isim apa? Menggunakan lam ta'rif. Lam ta'rif itu adalah yang nggak usah diperjelas lagi. Kita sudah tahu kerusakannya jenisnya apa, gitu kan? Bukan hanya sebatas rusaknya alam, tetapi rusaknya akhlak manusia. Itu. Nah, akibat apa terjadi kerusakan semacam ini? Kalau kita perhatikan, ya, ketika syirik itu merajalela di muka bumi ini, ya, kesyirikan, ya, merajalela di muka bumi ini, pasti akan banyak terjadi bencana-bencana yang akan melanda kita. Baik itu berupa apa? Gempa, gitu kan, berupa angin puting beliung. Ya kemarin di mana di Ranca Ekek ya. Apalagi kalau banjir kayaknya udah langganan. Setiap tahun langganan, ya. Terus kalau gempa di sini terasa ya. Di bukit ini meskipun gempanya jauh, itu terasa. Ya seperti kemarin gempa di mana? Di Tuban ya. Nah, kerasa ke sini. Ya karena memang kalau ingin merasakan gempa itu harus ke tempat-tempat yang tinggi, ya di pencakar-pencakar langit itu ya, di gedung-gedung pencakar langit itu. Ya, itu terasa banget ya. Nah, oleh karena itu disinilah letak permasalahannya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tetapi kebanyakan manusia akhirnya banyak melakukan kesalahan berupa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik apa saja? Kalau kita perhatikan, syirik itu ada terbagi dua, ada syirik akbar dan syirik asgor, ya gitu kan? Itu. Ya. Syirik akbar sudah jelas, syirik yang besar. Ya. Tetapi kalau syirik asgor itu adalah syirik yang sifatnya untuk pribadi, seperti misalnya riya. Terus apa lagi? Ada riya, ada sum'ah, ingin didengar, ya, ingin selalu dipuja-puja, itu kan?
Nah, ada juga syirik berupa apa lagi? Ada syirik yang khafi ini atau syirik asghar ini, syirik yang tersembunyi, itu kan? Ya. Bisa saja berupa apa? Berupa misalnya orang-orang ingin dengan mengatakan misalnya begini. Rasul bersabda, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah di atas kehendak si fulan. Ya, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Atau ada syirik yang kecil lagi yang sering diucapkan oleh banyak orang-orang. Misalnya demi Allah dan demi Rasulullah. Itu perbuatan syirik. Ya, kalau mau bersumpah cukuplah dengan wallahi, tallahi, billahi. Ya, jangan demi Allah, demi Rasulullah. Itu berarti menyandingkan Allah dengan makhluk, ya. Dan Rasulullah itu adalah makhluk, ya, hanya utusan. Nah, ini adalah syirik yang tersembunyi. Nah, bahayanya bagaimana? Jangan dianggap enteng kalau syirik, meskipun syirik asghar, jangan dianggap enteng. Karena yang pertama kali nanti akan disidang dan akan masuk neraka adalah orang yang melakukan syirik asghar. Maka dipanggillah 3 orang. Yang pertama orang yang dermawan. Terus mereka ditanya oleh Allah, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya. Maka mereka menjawab, ya Allah, ya aku berinfak, aku bersodako, aku berzakat, semuanya itu karena mencari wajahmu. Maka Allah mengatakan kamu dusta. Engkau ingin disebut dermawan. Ya, nah, terus dipanggil lagi orang yang menuntut ilmu. Ya. Nah, terus diperlihatkan oleh Allah kesenangan-kesenangannya. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, aku menuntut ilmu ini untuk mencari wajahmu. Maka Allah mengatakan kamu dusta. Kamu ingin disebut ulama. Padahal engkau hanya mencari wajah manusia supaya banyak pengikutnya. Ya, supaya kantong-kantong pundi-pundimu penuh. Ya, seperti tadi kata Kang Diki apa? Fulusnya banyak. Ya, kalau udah fulusnya banyak kan susah ngomongnya. Ya, ngomong kebenaran akan susah nantinya. Ya, cadel nantinya gitu kan? Ya, itu kan. Yang harusnya teriak itu haram. Ya, haram. Nah, kalau udah begitu jadi hayam. Hayam gitu kan. Nah, ini ya. Terus yang terakhir apa? Seorang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah. Maka diterangkan kenikmatan-kenikmatannya, diperlihatkan, lalu ditanya, untuk apa engkau yang berjuang di jalan Allah? Untuk mencari ridhomu. Maka Allah menyatakan, dusta, kamu ingin disebut pahlawan. Nah, lalu dimasukkanlah ke dalam neraka pertama kali. Jadi jangan beranggapan syirik asghar inilah kecil lah. Jangan. Karena bahayanya besar. Apalagi ya terjadinya bahaya syirik akbar. Nah, fenomena kesyirikan ini sudah merajalela. Gitu kan? Ya, merajalela. Nah, inilah penyebab utama terjadinya kerusakan yang terjadi saat ini di muka bumi ini. Jadi harus introspeksi diri kita ini. Ya. Dan celakanya lagi, ulama-ulamanya yang mengaku ustadz-ustadznya menganjurkan untuk berbuat syirik. Maka ketika saya bertanya kepada Kang Diki Chandra, apa visi dari Muhammad Qasim dalam mimpinya? Ya. Beliau menyatakan visinya adalah memberantas kesyirikan, menyebarkan tauhid. Maka saya langsung mengatakan, saya percaya kepada mimpinya. Saya nggak usah lagi bertanya, sebab apa? Misi para nabi, ya diutus ke tiap umatnya itu, dulu, sampai Rasulullah Muhammad, adalah walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan ani ibudullaha wajtani ibutagut. Adalah untuk menjauhi togut dan beriman kepada Allah, gitu kan. Nah, akibat kesyirikan-kesyirikan ini terjadi berbagai huru-hara kekacauan.
Ya, apalagi syirik-syirik ini sudah didampakkan. Baik itu syirik berbentuk arbab ya. Awalnya dari arbab. Ya, arbab ini apa? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka hendak menjadikan alimnya, orang-orang pintarnya untuk menjadi Tuhan selain Allah dalam penetapan hukum. Sehingga apa? Tersebarlah foto-foto mereka di pohon, ya baliho-baliho mereka dipang-pang. Ya, dengan kata-kata yang konyol gitu kan. Pilihlah saya amanah fatona. Itu. Apalagi? Jujur. Terus apa lagi? Oh, tablik. Ini gaya. Seolah-olah menjadi dia ini seperti kepribadian Rasul. Ya. Padahal dusta. Yang anehnya, ini anehnya, bangsa ini udah tahu mereka berdusta, tetap saja dipilih. Tambah konyol juga. Ya. Ya. Ini akibat apa? Ya akibat ya kesyirikan akbar yang terjadi di muka. Akbarnya apa? Terjadi kekacauan sekarang ini. Kekacauan. Ya. Sekarang ini sudah tidak ada kalau satu negeri sudah terjadi apa namanya permusuhan. Ini bukan permusuhan kan? Gara-gara memilih kepemimpinan, ya kakak adik berantem. Ini kan sudah bencana. Bencana kan? Permusuhan. Ya. Milih lurah. Ya. Lurah yang satu akhirnya nggak keterima, nggak kepilih. Ngambek. Ntar gua bikin kekacauan. Nah, kan begitu akhirnya. Ya. Yang lebih parah lagi, ya, main santet. Ini banyak. Ya, ketika nggak kepilih, dukun yang bertindak. Ini terjadi banyak. Apalagi ketika ingin menjadi arbab, ini bukan bukan fakta yang abal-abal, benar. Mereka mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, ya, untuk meminta restu katanya. Gitu, meminta restu kepada orang yang sudah mati untuk menjadi Tuhan dalam penetapan hukum. Ya, tambah konyol nggak? Tambah konyol lagi ini. Ya, makanya wajar saja ketika banyak terjadi kekacauan, kerusuhan, tidak aman. Dulu di zaman Rasulullah ketika Islam itu tegak, keberkahan turun dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Ya. Orang berdagang saja, dagang ini ketika azan ditinggalkan, itu aman dagangan. Aman kan? Nah, coba kalau kita. Wah, insya Allah habis. Duit agak ada. Ya, jangan begitu. Pakai sendal bagus aja ke masjid. Hilang. Ya. Begitu kekacauan yang terjadi. Ya. Bahkan Rasul mengatakan nanti di akhir zaman, ya. Nanti kata Rasulullah, bukan di akhir zaman, nanti orang wanita berjalan, ya, berjalan dari satu daerah menuju Madinah itu aman. Tidak ada yang mengganggu. Ya. Kalau sekarang gimana? Wanita berjalan malam-malam. Waduh, habis sudah. Nggak ada keamanan kita. Kita khawatir. Ya, khawatir anak-anak kita ini, apalagi wanita, dalam pergaulannya sekarang kan khawatir sekali. Makanya ini sekarang dibawa anak-anaknya berujlah ke sini, ini untuk mencegah. Ya. Nah, ini kerusakannya sudah terjadi di mana-mana. Nah, munculnya Al-Mahdi itu nanti, ya, ketika sudah terjadi banyak kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan ini. Sehingga nanti akan terjadi kemakmuran. Ya. Bahkan orang mau berzakat saja, mau berinfak saja sulit nyarinya. Yang mana? Kalau sekarang yang nyari orang yang untuk bersedekah gampang nggak? Oh, gampang. Oh, saya mau bersedekah, siapa? Gampang. Ke gajah aja. Ya, ke gajah aja tuh, banyak fakir dan miskinnya. Itu gampang. Tapi nanti ketika Al-Mahdi sudah berkuasa, ya, itu kita mau bersedekah bingung. Ya, mau kemana ini sedekah saya ini? Nggak ada yang mau nerima karena begitu makmurnya. Ini hebatnya, itu kan? Ya.
Nah, saya lihat kemarin di TikTok itu ada seorang ustadz itu berziarah kubur kepada kuburan seorang Habib, itu ngesot kayak sedang berjalan menghadap raja, padahal kuburan. Masya Allah, ini benar-benar ya rusak ini agama ini, ya. Hak Allah yang harusnya hanya disembah akhirnya menjadi diabaikan. Ya, maka terjadilah kerusakan ini. Ya. Ya. Silakan, yang mau bertanya silakan. Kalau ada pertanyaan, itu kan? Udah. Ya. Jadi memang perlu dipertegas, Ustaz, bahwa ini kan masalahnya banyak yang disebut ulama saat ini selalu menyalahkan pemerintah bencana itu karena banyak korupsi, banyak. Sebetulnya tegas lagi, karena kegelapan. Iya. Karena syirik ya. Karena syirik itu kegelapan. Yang disebutkan zulumat. Ya. Maka ada beberapa kategori yang tentang bahayanya syirik. Ya, di sini disebutkan pertama, bahaya-bahaya kesyirikan ketika kita melakukan kesyirikan. Ya bukan kesyirikan saja, kefasikan juga terjadi kerusakan di sini. Ya. Itu. Ya, kefasikan itu artinya membuat kerusakan. Ya. Nah, kalau kesyirikan itu adalah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, kezaliman, bahaya syirik ini hanya 5 aja. Adamul gufron, tidak diampuni dosa. Anda mau beristighfar sampai ribuan kali, tapi Anda melakukan kesyirikan sedikit saja, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda meninggal, tidak ada ampunan. Anda akan kekal di dalam neraka. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa 48. Yang ketiga, terjadinya ismun azim, dosa besar. Kesyirikan itu menjadikan orang berbuat dosa besar. Ya. Ini. Nah, yang keempat apa? Dolalun ba'id, ya, kesesatan yang jauh. Udah tersesat, sesatnya jauh, sehingga tidak lagi memahami petunjuk. Makanya ketika muncul seseorang membawa mubasyirat, asing, nggak nerima karena sudah tersesat jauh. Makanya ini perjuangan yang harus dipertegas lagi karena udah sulit, orang sudah tersesatnya sangat jauh. Makanya kalau ada yang petunjuk, nggak bakalan karena udah kejauhan sesatnya. Ya. Dan mendarah daging. Udah mendarah daging. Jolimnya itu kesesatannya udah mendarah daging. Ya. Sehingga kebenaran dianggap kesesatan dianggap kebenaran. Ini sudah terjadi sekarang ini. Ya. Nerangin tentang Al-Mahdi, nanti munculnya begini. Pas ada orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu kan yang mendapat itu Al-Mahdi kan, itu ditolak. Ya, dulu juga begitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Ahlul Kitab itu nanti akan muncul Ismu Ahmad. Wah, ciri-cirinya begini, ada di dalam kitabnya, komplit itu, mengikuti nas-nas dari Alkitab. Ya, makanya ketika ada seorang ustadz itu, kan kita juga mengikuti nas-nas. Tidak apa-apa, ekspektasi itu asal mengikuti nas. Benar, orang Yahudi juga dulu ya ngikutin nas. Berekspektasinya akan muncul seorang nabi. Tapi ketika muncul seorang nabi, bukan dari ekspektasi dia, ya, maka yang terjadi apa? Penolakan, bahkan dikatakan tukang ngimpi, ya, diolok-olok. Padahal jangan begitu, ya, sebab mereka ini orang ustadz-ustadz yang suka menerangkan ahli zaman itu bukan panitia penyeleksi Al-Mahdi. Ingat, saya tegaskan sekali lagi, ya, anda itu bukan panitia penyeleksi Al-Mahdi. Serahkan saja kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, nanti Allah ditunjukkan. Nah, iya dari sekarang aja mulainya. Ketika petunjuk itu datang, nanti jangan begini. Doanya begini, ya Allah, ya, berilah kami petunjuk. Jika petunjuk itu datang,
ya jangan hati kami mendustakannya. Begitu doanya. Ya, nah ini. Jadi apa? Keempat, kesyirikan itu adalah kesesatan yang jauh, ya, gitu kan? Maka di dalam surat Al-Hajj ayat ke-31, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Udah jatuh dari langit, disambar oleh burung, ya, atau diterbangkan oleh angin, jadi makin jauh. Belangsak dia hidupnya. Saya jamin itu ya. Nah, yang kelima apa? Ya, hurmatul jannah. Diharamkan masuk surga. Orang yang melakukan syirik, hati-hati. Diharamkan masuk surga. Meskipun Anda sholat, Anda zakat, Anda puasa, melakukan kesyirikan, apalagi sekarang ini syirik akbar, yaitu demokrasi, Anda melakukan itu, haram masuk surga. Lewat sirotnya yang gemeter tadi. Oh, jangankan masuk sirot. Nggak masuk sirot dia, langsung cemplung. Ya, langsung ditendang. Gitu. Ya, orang yang melalui sirot itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, yang jatuh itu adalah orang-orang beriman tapi melakukan dosa. Itu. Orang kafir, orang munafik itu di dalam ayatnya tidak pernah melalui sirot. Mereka langsung ditendang. Ya, nah ini hati-hati, melakukan kesyirikan langsung ditendang oleh Allah, apa oleh malaikat nanti masuk dalam neraka. Nanti ke yang syiriknya apa? Ke malaikat ngomong tendangnya yang kencang jadi langsung lewat. Langsung lewat, nggak bakalan, neraka itu panjang. Ya, nah paling banter ya ditendangnya kencang langsung masuk ke paling dasarnya. Mau ditendangnya begitu. Nah ini ya, yang keenam apa? Ya. Dukhulun nar, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dan orang-orang yang melakukan syirik akbar itu finnar hum fiha khalidun. Maka di dalam ayatnya itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan waladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kekal di dalam neraka. Ya, nah itulah ya bahayanya melakukan kesyirikan. Sudah membuat kerusakan di muka bumi, sehingga terjadi kerusakan di darat, ya, di laut. Ya, sekarang laut kan udah gak bersahabat lagi kan, ketika ya bahkan gempa-gempa itu ya kebanyakan itu di laut. Ya, berdampak ke daratan. Di daratan banyak kemaksiatan, banyak kesyirikan. Ya, oleh karena itu mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing oleh Allah menuju kepada jalan.